kabar di rumah? Pasti luar biasa, semuanya masih bersuka cita. Adik-adik masih sehat? Tentunya masih dong. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah seperti biasa nih, Kak Tere mau ingetin 3 hal. Yang pertama nih, adik-adik harus fokus beribadah. Adik-adik harus sopan. Karena apa? Karena kita mau ketemu Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang kedua, adik-adik harus ikut bergerak. Kalau kakak-kakaknya ikut bergerak, di sini ada Kak Anita dan Kak Erni yang akan bantu adik-adik untuk bergerak. Yang ketiga, ini yang penting banget nih, adik-adik harus ikut berdoa, adik-adik juga harus ikut untuk baca dan dengerin firman-Nya dengan baik-baik. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa, yuk kita berdoa dulu, lipat tangannya. Adik-adik, ikutin Kak Tere berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan, untuk keselamatan, kesehatan yang udah Tuhan berikan buat kami. Kami mau menyembah Tuhan hari ini. Tuhan pakai tubuh kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat ya? Seperti minggu lalu adik-adik tuh semangat banget. Hari ini juga adik-adik gak boleh kalah untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita mau sama-sama bergerak. Kita mau nyanyikan satu lagu ini, pasti adik-adik di rumah udah bisa. Yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki adik-adik ya, kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang kedipin matanya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Oke, sekarang mulut-mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke, adik-adik, itu baru pemanasan. Udah panas? Belum. Udah panas? Udah. Oke, sekarang kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan bangkit berdiri. Yang belum bangkit berdiri. Kalau bisa nih, ajak mama papanya juga ikutan nyanyi. Oke, tangannya digerakin ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki-kaki, sekarang kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kedipin matanya jangan lupa. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Oke, sekarang adik-adik bilang amin ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tepuk tangannya dong adik-adik. Wah, luar biasa banget. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan saat ini. Kita mau bilang sama Tuhan terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Janji-janjinya Tuhan yang seperti matahari pagi yang bersinar terang untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama dan kami masih boleh duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh membuka hati kami, membuka telinga kami untuk boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan, dan biarkan firman itu tumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sama-sama siap untuk menerima kebenaran firman. Mari adik-adik katakan amin. Ya adik-adik, Karya mau tanya dong. Masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Iya, pinter sekali. Pasti masih ingat ya, kita belajar bagaimana Allah menggunakan begitu banyak cara untuk mengingatkan kita tentang betapa sayangnya Dia sama kita supaya kita gak salah. Pakai hewan yang gak bisa bicara untuk bisa bicara dan ingatin kita. Nah, sekarang Karya juga masih mau tetap mengajarkan atau memberitahu adik-adik tentang apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, kali ini yuk, seperti yang tadi Kak Tere katakan bahwa kita mau sama-sama baca firman. Buka firman Tuhannya, buka di Matius 22 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-22. Tahu Matius ada di mana? Di rumahnya. Itu Matius teman kamu, tapi kita mau buka Matius yang ada di Perjanjian Baru. Oke, Karya bacain ya. Sama-sama kita buka Matius 22 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-22. Kita baca bersama tentang membayar pajak kepada kaisar. Ayat yang ke-15 dikatakan, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi.
Oke, adik-adik, Karya yakin ya, adik-adik pasti di sini sudah sering banget mendengarkan cerita tentang bayar pajak, orang Farisi yang mencobai Tuhan Yesus dengan berbagai pertanyaan supaya Tuhan Yesus terjebak. Tapi kali ini Karya mau memberitahu kamu sesuatu yang berbeda. Nah, kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus taat bayar pajak. Bukan tentang orang Farisi yang suka jebak-jebak, kita nggak mau bahas itu lagi. Kita mau bahas bagaimana Tuhan Yesus taat bayar pajak. Bayangin, seorang Tuhan yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya taat bayar pajak. Tuhan taat bayar pajak. Tuhan ngikutin aturannya pemerintah. Tuhan ikutin apa yang dikatakan pemerintah. Tuhan Yesus ikutin apa yang diminta oleh pemerintah untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan. Seorang Tuhan loh adik-adik. Sekarang Karya mau tanya, siapa yang di sini suka taat bayar pajak? Mama papanya, adik-adiknya taat untuk bayar SPP sesuai dengan aturan. Dan yang paling penting, taat gak sih sama aturan lalu lintas? Karya ya, walaupun PSBB, perintahnya adalah tinggal di rumah, Karya masih banget sering banget ngelihat orang suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Padahal pemerintah sudah bilang, ayo yang gak ngapa-ngapain, yang gak ada keperluan, tinggal di rumah aja, jangan kemana-mana. Tapi masih banyak banget yang nongkrong-nongkrong di jalan. Alasannya apa? Bosan di rumah. Nah, gak taat sama pemerintah. Padahal Tuhan Yesus aja taat sama pemerintah. Dia bilang apa yang ada di dalam gambar uang yang mau dibayarkan memang gambar kaisar, kasih ke kaisar. Berarti dia bayar kan, memang haknya pemerintah yang harus diberikan. Haknya kaisar harus diberikan. Sekarang coba, ada apa lagi aturan yang suka dilanggar karena kita gak mau taat? Kita sok-sokan. Yang kedua, pakai masker. Nah, sekarang ini kan lagi corona ya adik-adik, COVID-19. Terus pemerintah terutama Jakarta nih, mengeluarkan aturan semua orang yang keluar rumah wajib pakai masker. Karya kok gak pakai masker? Karya di dalam gereja sendirian, gak deket-deket siapapun, ngomong sendirian. Jadi gak apa-apa kalau di dalam rumah. Tapi jauh-jauhan. Tadi lihat gak kakak-kakak yang nyanyi? Mereka juga jauh-jauhan, gak boleh deket-deket. Dan kalau sudah di bawah, tidak bernyanyi, semuanya pakai masker. Kalau keluar mau ketemu orang, pakai masker. Jadi jangan gak pakai. Lalu apa lagi? Jaga jarak. Ayo, kurang-kurangi peluk-peluknya. Kurang-kurangi pegang-pegangnya. Jangan deket-deket nempel-nempel. Apalagi kalau misalnya mama papanya pergi bekerja, pulang kerja, belum mandi, jangan langsung lari-lari peluk papa mamahnya. Biarkan papa mamahnya mandi dulu ya, supaya tidak terkena ke kita. Di luar itu kita gak pernah tahu kotoran apa, papa mamanya nempel kemana. Kita kan gak mau ya sampai sakit. Harus taat sama aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan bandel. Ingat, yang bandel seperti minggu lalu apa yang terjadi? Diingetin sama Tuhan pakai guling. Diingetin Tuhan sama sendok. Diingetin Tuhan sama keledai. Dan akhirnya kalau nggak mau dengar, terkenalnya jadi kebalikannya. Jangan sampai itu terjadi sama kita ya. Jadi setiap ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, ayo sama-sama kita taati. Di dalam firman Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus taat. Tuhan Yesus gak mau melanggar aturan. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kewajiban dia. Dia tidak mau langgar. Kita juga. Terus apalagi yang sering kita pikir, sepele lah itu aturan, gak ada yang lihat juga, polisi juga gak ada. Lampu lalu lintas. Karya mau tanya, kalau merah artinya apa? Berhenti, pinter sekali. Kalau hijau? Jalan, pinter. Kalau yang kuning, apa? Tambah kecepatan biar cepat, jangan sampai merah. Ya ampun adik-adik,
Bukan loh ya. Nanti kasih tahu mama papanya yang nyetir. Kuning itu artinya papa, mama pelankan mobilnya. Bukan tambah cepet. Biasa kita suka ya, udah mau kuning, udah mau merah, cepetan digas biar cepet, biar jangan sampai merah. Itu melanggar peraturan. Tuhan gak langgar peraturan, anak Tuhan juga harus sama. Gak boleh langgar peraturan. Apalagi yang sering suka kita langgar tanpa kita sadari. Adik-adik pasti tahu banyak sekali aturan-aturan. Karya sering cerita sama kakak-kakak yang bawa motor. Apa? Belok kanan, belok kiri, gak sesuai aturan. Jalurnya tengah tapi langsung ciung ke kiri dia, ciung ke kanan. Padahal dia di jalur tengah, itu melanggar loh. Kita tahu akibat kalau melanggar aturan apa? Bisa terjadi hal yang membahayakan. Jangan sampai itu terjadi ya adik-adik. Yuk ikut kita tiru Tuhan Yesus. Dia taat sama aturan yang dibuat sama pemerintah. Kita juga mau taat yang dibuat aturannya oleh pemerintah. Jangan langgar-langgar. Oke? Karya percaya anak Tuhan itu pasti luar biasa. Dan kalau dikasih tahu pasti mau nurut. Coba kita ingat-ingat lagi apalagi yang sering saya langgar ya. Padahal mungkin gak saya sadari sepele gitu ya. Tapi saya suka langgar. Apa? Ayo, Karya tahu pasti banyak. Mending ngaku nanti diampuni. Kalau gak mau ngaku gak diampuni sama Tuhan. Serem. Karya sih mau ngaku. Kalau ada salah ayo kita bilang sama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, saya tahu saya salah. Saya gak mau ulangi lagi. Apalagi coba. Karya mau tanya. Yang suka langgar aturan ada tulisan dilarang buang sampah. Nah, siapa yang suka pura-pura nggak tahu? Ups, jatuh. Ya udahlah, jatuh tinggalin aja. Padahal sudah ada tanda tulisan gede-gede, dilarang buang sampah di sini. Tapi tetap aja buang. Di gereja buang sampah sembarangan. Padahal tong sampah sudah ada, tapi tetap aja sampahnya taruh aja. Nggak mau ikut sama aturan yang ada. Apalagi? Ini yang juga sering terjadi, ada tanda dilarang parkir. Bentar 2 menit saja, nggak apa-apa, parkir dia di situ. Siapa yang suka begitu? Lihat papa, lihat mama, tuh ma, tuh pa, jangan parkir sembarangan. Gak boleh, kita melanggar ketentuannya pemerintah. Ya, Karya tahu adik-adik pasti pengen berubah. Karya tahu adik-adik pasti pengen jadi anak Tuhan yang taat dan mau berubah. Yuk, sama-sama sekarang kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus aja taat. Yang punya seluruh bumi dan ciptaannya saja taat. Masa kita yang jadi ciptaan gak mau taat? Mau ya? Yuk kita belajar sama-sama untuk taat. Kita mau lihat Tuhan Yesus taat, anaknya mau tiru jadi taat. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa, minta kekuatan, minta pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa menjadi anak yang sama seperti Tuhan Yesus. Ikutin aturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Disuruh pakai masker, pakai. Disuruh jangan deket-deket, jaga jarak. Oke, disuruh di rumah aja dulu, di rumah. Jangan maksa-maksa, ayo ke mall. Jangan gitu ya. Apalagi cuci tangan yang bersih, 20 detik. Ayo cuci tangan, jangan cuma celup-celup udah kabur. Ya, cuci yang bersih pakai sabun. Yuk kita berdoa, kita mau akhiri, kita mau jadi anak Tuhan yang taat sama perintah Tuhan. Kita mau taat sama aturannya yang dibuat oleh pemerintah. Karena pemerintah yang ada saat ini adalah perwakilannya Tuhan. Dipilih oleh Tuhan juga. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari aminkan di dalam hatimu doa dari Karya supaya kita sama-sama jadi anak yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh ingatkan kami untuk
jadi anak yang taat. Seperti Kristus taat kepada aturan yang berlaku, kami pun mau taat sama aturan yang berlaku. Kami gak mau langgar ketentuan yang dibuat, karena kami tahu pemerintah pun adalah perwakilannya Tuhan. Pemerintah adalah orang yang Tuhan tentukan untuk menjagai kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang taat dengar-dengaran. Kami mau ikuti setiap ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Kami mau menjadi anak-anak yang tidak suka melanggar aturan, tapi anak-anak yang dengar-dengaran, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam Tuhan, nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang sanggup dan mampu melakukan setiap firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang minggu-minggu sebelumnya sudah mulai melakukan perubahan, setiap firman yang didengarkan sudah dikerjakan, mama papanya sudah mulai foto-fotoin, ih anak saya luar biasa berubah, sudah mulai tag di Instagramnya, GBI sudah boleh mulai tag di Instagramnya gereja, anak-anak saya berubah loh dengar firman, walaupun hanya ibadahnya online, gak ketemu sama kakaknya, tapi mereka tetap taat. Boleh ya di-share sama-sama. Dan juga jangan lupa persembahannya dititipkan ke papa mamanya untuk diberikan kepada gereja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya.